di antara dua belah kubu, maka damaikanlah. Karena dengan mendamaikan pertikaian itu berarti mencegah dari hal-hal yang tidak baik, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Yang ke-53, kita hidup dalam perdamaian, kita cinta akan perdamaian, kita senang ketika kehidupan ini damai, rukun, tidak ada pertikaian di antara, baik itu di antara kaum muslimin sendiri maupun itu antar manusia yang berbeda-beda agama. Jadi perlu adanya kerukunan, perlu adanya perdamaian di dalam kehidupan ini. Nah, itu menunjukkan cabang iman yang ke-53. Ketika terjadi pertikaian, sebisa mungkin maka kita damaikan. Ketika kita melihat suatu kemaksiatan, suatu kemungkaran, maka kita harus bagaimana semampu kita untuk bisa mendamaikannya. Ketika kita tidak mampu secara tangan kita, maka kita diminta untuk mendamaikan secara lisan atau memberitahu kepada mereka bahwa itu hal yang tidak baik, itu hal yang tidak perlu dilakukan, itu adalah sesuatu yang tidak patut untuk dikerjakan. Maka damaikanlah dengan lisanmu ketika tangan tidak mampu untuk mendamaikan. Ketika lisan pun juga tidak mampu untuk mendamaikan, untuk memberitahu, maka ya minimal adalah dengan cara hatimu yang tergerak. Artinya apa? Kita mendoakan. Jadi kita mendoakan supaya tidak terjadi sesuatu yang itu tidak diinginkan, tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi hal-hal yang sifatnya menuju pada kemungkaran. Maka kalau kita nggak bisa melawan itu dengan tangan, tidak mampu lisan kita untuk melerai itu, maka hati kita yang tergerak, hati kita yang kita gerakkan yaitu dengan cara mendoakan. Warabi'u wal khamsun, warabi'u utawi kang kaping 4 wal khamsuna lan 50. Yang ke-54 iku al-muawanatu 'alal birri. Al-muawanatu tulung tinulung, 'alal birri ing atase kebagusan. 'Alal birri ing atase kebagusan, wa fihi lan iku tetep ing dalem al-madhkur minal muawanah. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-madhkur minal muawanah. Al-amru utawi perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wan nahyu lan nyegah anil mungkari saking perkara kang den ingkari. Qala usdau sapa dunnun ya Syekh Dunnun ing dawuh salah satun min a'lamil iman ila akhir. Salah satun utawi perkara telu iku min a'lamil iman setengah saking piro-piro tetengere iman. Iktimamul qalbi rupane oleh perintah ati bimasaibil muslimina kelawan piro-piro musibahe wong kang Islam kabeh. Wa badlun nasihati lan nyerahake nasihat di situ dimaknai ngarepake bagus. Nasihat dimaknai ngarepake bagus. Wa badlun nasihati lan nyerahake ngarepake bagus lahum maring al muslimin mutajarrian halih wong kang ngulu
mutajarrian hale wong kang ngulu limaroroti dununihim maring paite pira-pira penyonone al muslimin wa irsyatuhum lan nuduhake ing al muslimin ila masalihihim maring pira-pira kemaslahatane al muslimin fa in jahiluhu lamun bodoh sapa al muslimin ing sya'n wa karihuhu lan sengit sapa al muslimin ing sya'n wasiyati wa fi wasiyati Rasulillah lan iku tetep ing dalem wasiate Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abi Hurairah maring Abi Hurairah utawi dawuh idza ra'aita ila akhir idza ra'aita tatkalane ningali sapa sira man ing wong ya'malu kang nglakoni sapa man bima'asi kelawan pira-pira maksiat bima'asillahi kelawan pira-pira maksiat ing Gusti Allah wala yahillu mongko ora halal laka maring sira apa antu jawizahu yen to nglewati sapa sira ing man hatta taqula sehingga ngucap sapa sira lahu maring man ittaqillaha ing lafat ittaqi wedya sira Allah ing Gusti Allah Yang ke-54 dari cabangnya iman yang dijelaskan di dalam kitab ini itu adalah al-mu'awanatu 'alal birri. Apa itu al-mu'awanah 'alal birri? Al-mu'awanah itu ya tolong menolong dalam hal kebaikan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu dikerjakan, dan apapun itu yang menjadi larangan Allah itu dicegah. Jadi bertolong menolong itu harus dilakukan selama itu dalam hal kebaikan. Dawuhnya Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong menolonglah kalian itu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Jadi ketika melihat ada sebuah kemungkaran, maka ya kita harus tergerak untuk bisa bagaimana supaya itu tidak terjadi kemungkaran tersebut. Tetapi ketika memang itu adalah kebaikan yang itu diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, maka ya segeralah melakukan hal tersebut untuk saling membantu siapapun dari saudara kita sesama muslim, sesama yang beriman,
Ketika memang butuh bantuan, maka segeralah kita ulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Di sini dijelaskan, dikatakan oleh Syekh Dunnun ada tiga tanda yang dikatakan bahwa itu sebagai tandanya iman seseorang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ihtimamul qalbi bimasaibil muslimin. Ihtimamul qalbi bimasaibil muslimin. Apa itu? Jadi kita itu punya rasa peduli dengan sesama. Kita memiliki empati dengan yang lain. Sehingga ketika orang lain itu kok tertimpa musibah, maka kita itu merasa kasihan. Kita itu merasa peduli. Ketika kita sudah ada rasa peduli di dalam hati, maka nanti akan menggerakkan kita untuk mengulurkan bantuan kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Jadi kita itu ya nggak tega kalau misalkan sesama muslim ini ada yang terkena musibah, anek sing terkena ya bencana alam, misalnya gempa, kemudian banjir, apalagi itu sesama muslim, jadi saudara dalam seagama. Maka kita ketika melihat yang seperti itu kok tergerak hatinya, kita punya rasa empati, kita punya rasa kasihan, kita punya rasa peduli dengan mereka, sehingga kita mau mengulurkan tangan, mau mengulurkan bantuan kepada mereka semampu kita. Nek misalnya punya harta, yuk kita salurkan sebagian harta untuk membantu meringankan beban mereka. Kalau tidak punya harta, ya apa yang kita miliki, mungkin makanan, mungkin sandangan atau baju pakaian misalkan, untuk membantu karena mereka terkena musibah, bencana alam dan seterusnya. Jadi kita kalau punya kepedulian dengan hal itu, ngerasa melihatnya itu enggak tega, merasa melihatnya itu kasihan, sehingga kita mau mengulurkan tangan, maka itulah diantara tanda kita beriman, ya, tanda orang yang beriman. Yang kedua adalah badlun nasihati lahum mutajarri'an limararati dununihim. Ya, badlun nasihat. Jadi berharap akan kebaikan, ya. Jadi di sini tuh maksudnya apa? Yang kedua adalah rela berkorban. Jadi mengharapkan kebaikan untuk sesama muslim, berharap kebaikan kepada sesama manusia. Jadi kita berharapkan kebaikan mereka, sehingga kita itu mau berkorban untuk mereka. Demi kebaikan mereka, kita bisa mengorbankan apa yang kita miliki, mengorbankan dari apa yang kita punya untuk menyelamatkan mereka. Nah, itu yang kedua. Jadi ada rasa atau ada sifat rela berkorban. Wes gak apa-apa, saya tak memberikan ini, sebagian milik saya ini untuk mereka. Jadi kita mengorbankan, mungkin dari sisi harta, dari sisi tenaga, atau dari sisi pikiran. Jadi kita merelakan apa yang kita miliki untuk kita serahkan kepada orang lain. Nah, untuk kebaikan mereka. Nah, itu di antara tanda orang tersebut beriman. Untuk yang nomor 2. Lalu yang ketiga, irsyaduhum ila masalihihim wa in jahiluhu wa karihuhu. Jadi yang ketiga itu adalah irsyaduhum. Jadi kita memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk untuk kebaikan mereka semuanya, sekalipun mereka atau meskipun mereka itu tidak suka kepada kita, tidak suka dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Jadi sakjane ngono, nek misalkan kita menolong mereka, mereka sakjane tidak suka, tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kita tetap melakukan perbuatan baik tersebut, ya, dalam rangka kita itu sadar bahwa kita memang
memang ada rasa peduli dengan mereka sehingga kita mau membantu mereka, padahal mereka itu sebenarnya tidak begitu suka ketika kita melakukan kebaikan ini begitu. Jadi ini yang ketiga itu, meskipun orang yang kita tolong itu tidak suka dengan apa yang kita lakukan atau mereka itu ditolong malah mencaci maki begitu ya. Ada kan orang yang sombong yang sebenarnya itu tidak mampu ditolong oleh orang lain, tapi dia itu seakan-akan menolak pertolongan itu. Jadi mencaci maki apa yang sudah dilakukan oleh orang baik terhadapnya. Nah, yang seperti ini tetap kita lakukan, itu berarti masuk dalam kategori tanda orang yang beriman. Jadi entah mereka itu nanti mencaci maki kita, entah itu nanti mereka itu mengolok-ngolok kita atau tidak suka dengan apa yang kita lakukan, tetapi karena kita itu punya rasa peduli dengan sesama, maka tetaplah kita lakukan hal tersebut sekalipun itu sebenarnya mereka tidak menyukai apa yang kita perbuat. Itu adalah tanda-tanda orang yang dikatakan iman. Jadi ada 3 nih, rasa empati, yang kedua rela berkorban, yang ketiga adalah kita menolong meskipun pihak yang ditolong itu tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Wal khamisu utawi kang kaping 5. Wal khamisu utawi kang kaping 5 wal khamsuna lan 50. Yang ke-55. Iku nusratul madlumi, nulungi wong kang den aniaya. Iku nusratul madlumi, nulungi wong kang den aniaya. Yang ke-55 adalah menolong orang yang terdolimi. Menolong orang yang terdolimi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing dawuh ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, unsur nulungono sira akhaka ing sedulur sira, wastur lan nutupono sira alaihi ing atase akhaka qabla an yurfa'a ing dalem sadurunge yen to den laporake sapa akhaka ila sultani maring penguwasa fi haddin ing dalem suwiji min hududillahi saking pira-pira hati Allah. Fa in rufi'a mongko lamun wis den laporake sapa akhaka, ila sultani maring panguwasa, fa iyyaka mongko rumeksa sira ing awak ira antubashira yento umboten ngaten. Fa iyyaka mongko rumeksa sira ing awak sira, antubashira saking nandangi sira lahu maring hak binafsika kelawan awake sira, wa malikalan bondo sira. Yang ke-55 itu adalah membantu atau menolong orang yang sedang terdolimi. Membantu atau menolong orang yang sedang terdolimi. Jadi apabila kita melihat ada seseorang yang itu terdolimi, maka kita harus menolongnya. Misal dalam suatu perkelahian
Dalam perkelahian itu lek ndak menang yo mesti kalah. Satu pihak menang, satu pihak kalah. Ya, menang sama kalah itu sama saja sebenarnya. Pokoknya sing siji menang, sing satu yo kalah. Jadi ketika kalah yo berarti apes, sing menang yo menang. Ya, artinya apa? Artinya apa? Jadi ketika ada pertikaian, ada percekcokan atau ada perkelahian, maka di situ ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang tidak ya dirugikan, ya, pihak yang dirugikan. Maka ketika kita melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sudah masuk kategori dolim, ini ada orang yang sudah terdolimi begitu, maka segeralah kita menolongnya tanpa harus melihat dulu kalau memang dia itu salah. Jadi segeralah untuk menolong ketika memang kita melihat ada orang yang terdolimi. Tidak usah kita melihat dulu, ya itu salah, ya benar itu salah. Jadi biarkan itu biar diteruskan itu perkelahiannya, jangan begitu. Jadi kalau memang sudah kelihatan bahwa ini sudah dalam kondisi yang sangat mendesak, dia terdolimi, maka segeralah kita bantu untuk menolongnya. Lalu kemudian baru meluruskan ini tadi permasalahannya apa toh. Jadi jangan dibiarkan itu sampai nanti akhirnya babak benjut atau sampai meninggal, jangan. Jadi jangan mencari-cari ininya dulu, jangan mencari-cari ini sebenarnya masalahnya apa ya. Kalau sudah terdolimi, sudah kondisi itu darurat, maka segeralah tolong. Jadi segeralah diberikan pertolongan. Baru setelah itu diluruskan ini tadi permasalahannya apa, bagaimana, lalu kemudian dicarikan solusinya. Sebelum nanti dilaporkan kepada pihak yang berwajib, pihak yang penguasa itu. Jadi demikian. Jadi tidak usah nunggu-nunggu lama. Kalau memang sudah ada pihak, kalau kita melihat ini kok kondisinya sudah darurat begitu ya, ini terdolimi dan seterusnya, maka segera kita tolong yang seperti itu. Meluruskannya setelahnya. Jadi dileraikan dulu, dicegah dulu, jangan sampai ini berlanjut sampai ada yang meninggal atau sudah fatal begitu ya. Lalu kemudian orang yang terdolimi, ya, orang yang terdolimi itu memang kewajiban bagi kita untuk segera menolongnya begitu ya. Jadi kalau kita melihat yang seperti itu, ini ternyata kok salah, ini ternyata kok salah, setelah dicari-cari penelusurannya, wah iya dia benar-benar terdolimi, maka diluruskanlah, baru kemudian bisa diserahkan kepada pihak yang berwenang, atau mungkin bisa diselesaikan di situ tanpa harus kemudian melaporkan kepada pihak yang penguasa gitu ya, pihak yang berwajib atau yang berwenang. Bisa diselesaikan di situ terlebih dahulu. Wasadisu lan utawi kang kaping 6. Wasadisu utawi kang kaping 6 wal khamsuna lan 50. Yang ke-56 iku iqamatul hududi, jumenengake pira-pira had. Iku iqamatul hududin jumenengake pira-pira had. Kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing dawuh iqamatu haddin utawi ngedekake ing had siji min hududillahi saking pira-pira hati Gusti Allah iku khairun luwih bagus min matorin tinimbang saking udan arba'ina ing dalem 40 lailatan apane lailatan wengine fi biladillahi ing dalem pira-pira bumine Allah, ing dalem pira-pira bumine Allah. Waqala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh aqimu hududallahi fil qaribi wal ba'idi ila akhir. Aqimu padha ngedekno sira. Aqimu padha ngedekno sira hududallahi ing pira-pira hati Allah. Ing pira-pira hati Allah fil qaribi ing dalem wong kang parek.
fil qaribi ing dalem wong kang parek wal ba'idi lan wong kang adoh. Wala ta'khudkum lan ojo ngalap ing sira, wala ta'khudkum lan ojo ngalap ing sira fillahi ing dalem jumenengake hati Allah, fillahi ing dalem jumenengake hati Allah apa laumatul laimin apa laumatul laimin pemangklai wong kang mangklah, ya pemangklai wong kang mangklah. Rawahu maus ngriwayatake hadainil hadisain sapa Ibnu Majah. Yang ke-56 adalah jumenengake pira-pira hak, ya artinya apa? Ya menegakkan kebenaran, ya, menegakkan kebenaran yang memang itu sudah ada aturannya. Di sini dijelaskan di dalam kitab ini adalah bahwa yang namanya hukum itu harus benar-benar ditegakkan. Yang namanya hukum itu harus benar-benar ditegakkan. Jadi sifat adil di sini harus punya peran. Harus punya peran. Jadi yang namanya hukum harus ditegakkan. Maka ketika kita memutuskan suatu hukum, ya ketika memutuskan suatu perkara yang itu nanti akan berujung pada hukuman apa yang harus diterima atau apa nanti sanksi yang harus diterima diberikan kepada seseorang, maka di sini ya harus benar-benar adil dalam hal ini. Jadi hukum harus ditegakkan. Jika memang benar ya harus benar, jika salah ya harus dikenai hukuman. Kalau salah ya harus kena sanksi, kalau benar ya berarti selamat, dia tidak terkena hukuman. Ya, maka dari situ ketika melihat ada orang yang dihukum, kita tahu bahwa dia dihukum karena kesalahan yang telah dilakukannya. Maka yang seperti ini kita yang melihat, kita yang mengetahui jangan menolongnya. Karena kenapa? Karena memang dia dihukum akibat kesalahan yang telah diperbuatnya. Beda dengan orang yang terdolimi. Kalau orang terdolimi itu berarti dia sebenarnya nggak salah. Dia sebenarnya itu tidak salah atau belum tentu salah dia. Ya. Lalu kemudian kalau kita mengetahui bahwa dia benar-benar ini bukan pihak yang bersalah, lalu kemudian dia itu terdolimi, disalahkan, dihukum dan seterusnya, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Maka kalau seperti ini kita harus menolongnya. Tetapi kalau dia itu dihukum, beda ya, dihukum dengan didolimi itu beda. Kalau didolimi berarti ya ini kita harus menolongnya karena dia sebenarnya tidak salah. Tetapi kalau dihukum itu berarti karena dia ada kesalahan. Sehingga di sini kalau dia ada kesalahan ya sudah sepantasnya dia mendapatkan hukuman itu. Maka yang seperti ini tidak boleh ditolong atau jangan menolong orang yang dihukum. Wasabi'u wal khamsun. Wasabi'u utawi kang kaping 7. Wasabi'u utawi kang kaping 7 wal khamsuna lan 50. Iku al jihadu perang. Iku al jihadu perang wa fihi lan iku tetep ing dalam jihad. Wa fihi lan iku tetep ing dalam jihad apa al murabatatu. Al murabatatu al murabatatu utawi nyencang nafsu. Al murabatatu utawi nyencang nafsu. Wa alaika lan tepono sira. Wa alaika lan tepono sira bil jihadi kelawan perang. Bil jihadi kelawan perang al akbari kang agung. Al akbari kang agung wa huwa utawi jihadul akbar. Iku jihadu hawaka. Iku jihadu hawaka merangi ing kademenane nafsu sira.
iku merangi ing kademenane nafsu sira fa innahu mongko setuhune hawaka iku akbaru luweh agung iku akbaru luweh agung akbaru ika luweh agunge pira-pira musuh sira. Qala was dawuh sapa Allahu Allah taala halih maha luhur Allah ing dawuh ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar At-Taubah 123. Ing dawuh ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman hei wong akeh kang padha iman sapa alladzina qatilu padha merangono sira alladzina ing wong akeh yalunakum kang nyandingi sapa alladzina ing sira yalunakum kang nyandingi sapa alladzina ing sira minal kufari saking pira-pira wong kafir. Fal hawa mongko utawi kademenane nafsu iku akrabul luweh parek-pareke iku akrabul a'dai luweh parek-pareke pira-pira musuh ilaika maring sira wala syai'alan ora ana suwiji-wiji iku asyaddu luweh banget apane kufron oleh ngufuri indaka ing dalem sanding sira min nafsika tinimbang saking nafsu sira fa innaha mongko stuhune nafsa fi kulli lahdatin ing dalem saben-saben mangsa kang sedilut iku takfuru ngufuri apa nafsak ni'matallahi ing nikmate Gusti Allah alaika ing atase sira min ba'di ma saking sause oleh barang ja'atka kang teko apa nafsu ing sira fa innaka mongko sak temene sira iku ida jahadka nalikane merangi sira nafsaka ing awak dhewe ne sira khalasa mongko murni laka maring sira apa al jihadu jihad tawa perang al akharu kang weneh fil a'da'i ing dalem pira-pira musuh wa minal hakmati lan iku saking dawuh hikmah qaulu syairi utawi dawuhe syair sang penyair min bahrir rojazi hale saking bahrir rojaz faharibi rupani dawuh faharibil akfai faharibi merangono sira mongko merangono sira al akfa'a ing pira-pira wong kang sepadan wal aqrona tegese pira-pira kang cedhak wal mar'u utawi wong suwiji krana utawi wong suwiji ngaten iku layu haribu ora
ora bisa merangi sapa almar'u asultana ing penguasa. Asultana ing penguasa. Yang ke-57 dari cabang iman yang ke-57 itu adalah jihad wa fihi al-murabatah. Napa maksudnya? Jihad itu ya perang, ya jihad itu perang. Berperang melawan apa yang diperangi. Jadi di sini itu maksudnya adalah berperang melawan hawa nafsu. Jadi yang diperangi itu bukan orang, bukan manusia, tetapi yang diperangi di situ adalah hawa nafsu. Ya, berperang dalam melawan hawa nafsu. Maksudnya ngoten. Jadi jihad melawan hawa nafsunya. Dikatakan di sini bahwa jihad terbesar, gitu ya. Jihad terbesar itu adalah jihad yang itu melawan hawa nafsu sendiri. Jadi al-jihadul akbar huwa jihadu hawaka. Ya. Jadi jihad berperang melawan hawa nafsu sendiri. Manusia itu kan hidupnya dilengkapi dengan banyak komponen. Jadi manusia itu kan orang yang super lengkap dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu sempurna, manusia itu lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Manusia diparingi akal, manusia itu diparingi pikiran, manusia diparingi hati, manusia diparingi hawa nafsu. Nah, nafsu itu cenderung mengarahkan pada hal-hal yang sifatnya kurang baik. Nafsu itu mengarahkan pada atau mengajak pada hal-hal yang itu kurang bagus. Biasanya ngoten atau kebanyakan seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Meskipun tidak semua nafsu itu mengarah pada hal yang jelek. Karena kalau kita melihat nafsu itu kan banyak tingkatannya. Nafsu itu banyak jenisnya. Jadi ada nafsu itu yang baik niku yo ada. Jadi ada nafsu yang itu mengajak kepada kebaikan. Ada nafsu itu yang mengajak pada kemaksiatan. Jadi nafsu yang ngajak pada kemaksiatan, berbuat maksiat terus itu juga ada. Ada nafsu itu yang selalu menyalahkan. Jadi nafsu yang selalu menyalahkan. Makanya ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada beberapa tingkatan nafsu. Jadi ada nafsu yaitu yang nafsu tenang. Jadi nafsu yang membawa pada kebaikan atau mendorong orang untuk berbuat kebaikan, yang itu namanya adalah nafsu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah. Ada ayat Al-Qur'an itu ya. Ya ayyuhal apa itu? Mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi adkhuli jannati. Ya, itu nafsul mutmainnah, nafsu yang membawa pada kebaikan. Jadi nafsu yang ngajak orangnya, ngajak tuannya atau ngajak seseorang itu untuk berbuat baik. Nah, itu nafsu mutmainnah. Ada nafsu yang itu selalu mendorong pada kemaksiatan. Apa itu? Ya, nafsu amaratu bisu namanya. Jadi nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, pada kemaksiatan, pada hal-hal yang selalu negatif, pada hal-hal yang selalu jelek. Ya, itu adalah nafsu amaratu bisu namanya. Lalu kemudian ada nafsu lawamah. Ya, ada nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Ya, nafsu yang selalu menyalahkan. Selalu menyalahkan, itu namanya adalah nafsu lawamah. Jadi menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, minder, was-was, khawatir dan seterusnya. Nah, itu adalah nafsu banyak tingkatannya. Ya, kecenderungannya yang namanya nafsu itu adalah mengarah pada hal-hal yang negatif. Ya, pada hal-hal yang negatif. Meskipun ini ada nafsu yang itu juga mendorong pada hal yang baik. Ketika nafsu itu mendorong pada hal yang baik, maka ikutilah.
maka ikutilah. Tetapi kalau nafsu ini kok mendorong pada hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang itu melanggar syariat agama, maka ya jangan diikuti, ya jangan diikuti. Jadi ketika hati kita itu bisa mengontrol, hati, pikiran, akal itu bisa mengendalikan nafsu ini, maka itu berarti kita mampu mengendalikan hawa nafsu, ya berarti kita menjadi pemenangnya. Kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Kalau kita dikendalikan oleh hawa nafsu, berarti kita menjadi manusia yang diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, jangan sampai kita menjadi budaknya hawa nafsu. Makanya di sini sangat lengkap sekali manusia itu. Ada hati, ada akal, ada pikiran, ada hawa nafsu. Ketika hati mampu mengontrol pikirannya juga, maka di sini kita bisa memenangkannya. Jadi kalau nafsu ini bisa dalam genggaman kita, bisa dalam kendali kita, berarti kita menjadi orang yang selamat, kita menjadi pemenangnya. Tetapi kalau nafsu yang menguasai diri kita, nafsu yang menguasai seluruh gerak-gerik kita, berarti kita itu sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, maka janganlah kita itu menuruti hawa nafsu. Dibutuhkan kontrol seperti itu. Nah, dibutuhkan kontrolnya. Bagaimana cara mengontrolnya? Mengontrolnya ya dengan cara kita ngaji, ngeten iki. Mengontrolnya dengan cara kita belajar, dengan kita mencari banyak ilmu, dengan cara kita ya banyak belajar dari banyak bidang ilmu. Maka nanti kita akan semakin kaya, semakin tahu bagaimana cara mengontrol hawa nafsu. Jadi kita bisa mengendalikan, oh iya kalau seperti ini itu enggak baik, kalau seperti ini namanya melanggar aturan, melanggar syariat, maka kita tidak boleh mengikuti yang seperti itu. Akibatnya nanti akan terjadi seperti ini. Nah, itu yang kemudian menjadi kontrol bagi kita untuk tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Untuk tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah itu kaitannya dengan hawa nafsu ini. Jadi pada waktu perang pertama itu perang apa? Badar ya. Perang Badar itu kan perang besar kan? Perang besar atau perang kecil tuh? Perang besar. Di situ itu perang pertama kali yang menentukan nanti keberadaan umat Islam. Pada waktu itu, kalau sampai umat muslim itu kalah, sudah hancur itu. Makanya itu adalah perang pertama dalam sejarah umat Islam, perang besar ya. 300 mengalahkan berapa? 1000. Jadi perbandingannya sebanyak itu 1:3 lebih. Tetapi umat Islam mampu memenangkannya. Itu sebagai tonggak sejarah yang sangat penting itu. Kalau sampai di situ kalah, ya kalah berarti umat Islam hancur sudah. Maka di situ dimenangkanlah oleh Allah. Jadi perang 300 pasukan melawan 1000 itu dikatakan oleh Rasulullah setelah menang peperangan, dikatakan oleh Rasulullah ketika bersama dengan para sahabatnya, kita sudah melewati kita sudah melewati jihad, kita sudah melewati peperangan Badar ini. Kita sudah melewati peperangan Badar ini, yaitu perang yang ini kategorinya perang kecil. Jadi Rasulullah itu mengatakan perang Badar itu adalah perang kecil. Lalu apa itu perang besar? Ya, para sahabat menanyakan. Lalu perang besar itu perang apa? Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kita setelah ini masih akan menghadapi perang besar. Apa perang besarnya? Perang besarnya adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, itu. Jadi perang melawan hawa nafsu itu peperangan besar. Maka kita itu hidup itu jangan selalu mengikuti keinginan. Hawa nafsu itu kan keinginan toh. Ya, hawa nafsu itu adalah keinginan. Ya namanya manusia itu pengen itu ya wajar. Pengen itu wajar. Kita itu punya keinginan kan wajar. Saya nanti kalau sudah selesai kuliah, saya pengen mendapatkan pekerjaan yang bagus. Saya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cita-cita saya. Saya pengen mendapatkan suami yang tampan, kaya, bagus agamanya. Yo, cita-cita mboten yo. Pengen toh? Pengen mboten sampean ngoten?
Nah, pengen ya, saya pengen. Lalu saya pengen juga punya kendaraan bagus. Saya punya HP yang bagus. Saya pengen punya pakaian yang harganya mahal yang bagus sekali. Nah, jadi semua keinginan-keinginan itu ya wajar pengen manusia karena punya hawa nafsu. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol keinginan-keinginan itu? Nah, itu dibutuhkan ilmu begitu, dibutuhkan usaha supaya keinginan-keinginan itu bisa kita rem. Nah, jadi jangan selalu menuruti hawa nafsu. Maka kita di sini tuh butuh rem. Tahu rem ya? Rem itu kalau rem biasa itu kadang seiso ngeluncur kan. Jadi kalau misalkan jalannya ini kok jalan yang menurun drastis begitu, lek rem biasa kan tetap jalan kan. Tetapi kalau kita itu bisa menggunakan rem cakram. Nah, kalau remnya rem cakram maka pasti set gitu kan, berhenti di tempat. Nah, jadi kita itu harus punya kontrol juga dalam hal ini. Jangan selalu menuruti hawa nafsu. Maka kita harus ngontrol ngontrol hawa nafsu ini. Maka dibutuhkan rem ya, dibutuhkan rem. Nah, remnya apa? Ya remnya dengan cara kita mengetahui hal-hal yang seperti itu enggak. Kalau itu enggak dibutuhkan, ya direm keinginannya, tahan dulu. Kita wujudkan apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Adapun kalau keinginan-keinginan yang lain, ya nanti sifatnya belakangan. Nah, itu diantara cara kita mengontrol. Jadi pilah-pilah dulu mana ini yang masuk kategori keinginan, mana ini yang akan masuk kategori kebutuhan. Kita bisa memilah itu, maka nanti kita bisa mengontrol hawa nafsu itu. Maka disinilah pentingnya ya kita belajar ngeten-ngeten iki. Wa alaika lan tepono sira biribati kelawan nyencang awake marang taat. Biribati kelawan nyencang awake marang taat, fa innahu mongko satuhune ribat iku min afdhali ahwalil mukmin, saking luweh utama-utamane pira-pira tingkahe wong mukmin. Fakulu insanin krana utawi sekabehane menungso ida mata tatkalane mati sapa al insan, ketika mati seseorang iku yuhtamu den pungkasi apa lahu maring al insan ala amalihi ing atase penggawene al insan ilal murabito angin wong kang nyencang awake ing taat. Angin wong kang nyencang awake ing taat ilal murabito. Fa innahu mongko setuhune al murabit iku yanmu mundak sapa al murabit. Iku yan memundak sapa al murabit ila yaumil kiamati ing dalem maring dina kiamah. Ila yaumil kiamati maring dina kiamah. Wayak manalan sentosa apa al murabit sapa al murabit fatanai saking tukang fitnah loro, fatanail kubri saking tukang fitnah loro ni kubur, munkaron rupane malaikat munkaron rupane malaikat munkar wa nakiron lan malaikat nakir. Faribatu utawi kang aran ribat iku ayyul zima yen to netepake sapa al insanu menungso nafsahu ing awak dhewe ne al insan taatallahi ing taat ing Allah daiman halih langgeng min ghairi haddin saking tanpa batas yantahi kang katok sapa al insan ilaihi maring al had.
Fa idza rabato mongko tatkalane nyencang sapa al insan, mongko tatkalane nyencang sapa al insan nafsahu ing awak dhewe al insan bihadal amri kelawan ikilah perintah, bihadal amri kelawan ikilah perintah, fahuwa mongko utawi al insan iku murabitun aran murabit, farribatu utawi ribat, farribatu utawi ribat iku fil khairi ing dalam kebagusan, fil khairi iku ing dalam kebagusan kulihi ya sekabehane khair, lam yahtasso hale ora dadi tertentu, hale ora dadi tertentu bihi kelawan ribat apa khairun kebagusan siji min khairin saking kebagusan kang weneh, fal kullu mongko utawi sekabehane al khair, fal kullu mongko utawi sekabehane al khair iku sabilullahi dalani utawa agamane Allah, fa innahu krana setuhune sabilillah, sabilullah, fa innahu krana setuhune sabilullah iku ma barang syara'ahu kang nyariatake ing ma syara'ahu kang nyariatake ing ma sapa Allahu Gusti Allah li ibadihi maring pira-pira kawulane Allah, li ibadihi maring pira-pira kawulane Allah, ayyak malu yen to padha ngamal sapa ibad, ayyak malu yen to ngamal padha ngamal sapa ibad bihi kelawan ma, fala yahtasu mongko ora dadi tertentu apa aribat bimulazamatil wuthuri kelawan netepi perbatasan atau benteng, kelawan netepi perbatasan atau benteng fakot alif bloko wala bil jihadi lan ora kelawan jihad. Wa inna Rasulullah karena setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh iku kola ngendikan sapa Rasulullah, iku kola dawuh sapa Rasulullah fi intidori sholati ing dalem masalah ngenteni salat, fi intidori ing dalem masalah ngenteni salat, ba'da sholati ing dalem sause salat, ing dalem sause salat, innahu ribatun, innahu setuhune al intidor, innahu setuhune al intidor, setuhune al intidor iku ribatun aran ribat. Jadi melakukan kebaikan itu tidak perlu ditunggu-tunggu. Ketika memang itu ada sesuatu yang harus menggerakkan tangan kita untuk melakukannya, melakukan kebaikan tersebut, maka segeralah lakukan kebaikan itu. Tidak perlu menunda-nunda. Termasuk di sini dijelaskan juga oleh Rasulullah di bagian yang terakhir itu adalah dalam hal kita menunggu sholat. Dalam hal kita menunggu sholat, maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan ribat itu kan taat ya. Ribat itu adalah bentuk ketaatan. Jadi ketika di sini kita menunggu sholat, kita sudah selesai sholat, maka kemudian untuk menuju pada sholat berikutnya, ketika kita itu meniatkan masa menunggu ini untuk sholat berikutnya, itu adalah untuk melakukan suatu kebaikan, diniati, maka itu akan bernilai ibadah. Jadi misalnya ini tadi kita sudah sholat subuh, Nah, lalu setelah selesai sholat subuh niatlah untuk saya berniat untuk menunggu waktu sholat duhur untuk melaksanakan sholat duhur. Saya menunggu waktu sholat duhur tiba untuk melaksanakan sholat duhur. Maka ketika jeda waktu ini itu sampean niati dengan ucapan seperti tadi, diniati dengan seperti itu, melakukan suatu kebaikan, setelah melakukan suatu kebaikan, maka menunggu untuk melakukan kebaikan berikutnya itu bernilai ibadah ketika diniati seperti itu tadi.
Saya sudah selesai sholat subuh, maka saya setelah ini akan menunggu datangnya sholat duhur tiba untuk melakukan sholat duhur. Jadi saya niati untuk menunggu waktu sholat duhur tiba, melaksanakan sholat duhur. Ketika sampean meniati ini, jeda waktu ini tadi, sampean menunggu sampai datangnya sholat duhur, itu akan memiliki nilai ibadah. Jadi berbeda dengan mek tidak diniati. Kalau tidak diniati ya tidak dapat apa-apa. Kalau sesuatu itu diniati, dan ini niatnya itu bernilai ibadah, maka nanti sampean dapat pahala. Tetapi kalau ini tidak diniati, ya sampean nggak dapat apa-apa. Jadi seperti ini sampean niati. Setelah sholat duhur nanti masuk menuju sholat asar. Setelah sholat duhur selesai, maka niatilah bahwa saya setelah ini menunggu datangnya waktu sholat asar untuk melaksanakan sholat asar. Ketika sampean meniati itu, maka jeda waktu sampean menunggu datangnya sholat asar ini itu adalah bernilai ibadah dan itu mendatangkan pahala buat sampean. Maka niatilah yang seperti itu dengan niat untuk melakukan suatu kebaikan berikutnya. Itu akan bernilai ibadah. Jadi kalau kita ngertos ngoten niki, hidup ini itu semuanya bernilai ibadah. Hidup itu semuanya bernilai ibadah dan semuanya mendatangkan pahala. Maka di dalam ketenangan sampean, di dalam sampean diam menunggu atau melakukan aktivitas apapun itu karena sudah diniati tadi, itu akan tetap bernilai ibadah. Jadi apapun yang sampean lakukan itu akan mendatangkan pahala. Nah, jadi lek ngertos ngoten niku praktekan. Karena kehidupan ini penuh dengan pahala. Jadi gampang banget kalau pengen mencari pahala. Gampang banget ternyata ketika kita mengetahui yang seperti ini, mengetahui ilmunya. Wasaminu wal khamsun. Satu lagi ya. Oh, ternyata masih jam 6.18. Lanjut yuk. Wasaminu utawi kang kaping 8. Wasaminu utawi kang kaping 8 wal khamsuna lan 58. Iku adaul amanati nekani ing kepercayaan. Iku adaul amanati nekani ing kepercayaan. Qala was dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing dawuh la imana liman la amanata lahu. La imana ora ono iman. La imana ora ono iman iku maujud. Liman kedue wong la amanata kang ora ono sifat den percaya, kang ora ono sifat kena den percaya lahu kedue man. Rawahu was ngriwayatake ing hadal hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Wa fi hadis Tabrani lan iku tetep ing dalam hadis Tabrani. Utawi dawuh nasihu padha nasihatono sira fil ilmi ing dalem ilmu fa inna khiyanata ahadikum karana setuhune cidrone salah siji saking sira fi ilmihi ing dalem ilmune ahad iku asyaddu luweh banget apa al khiyanah min khiyanati fi malihi tinimbang cidrone ing dalem bondone ahad. Min khiyanati fi malihi ketimbang atau tinimbang cidrone ahad ing dalem bondone ahad. Wa min halan iku setengah saking amanah iku al khumsu 1/5. Iku al-khumusu 1/5 minal magnami saking bondo jarahan. Wa wafaul qardi lan nyauri utang.
li'annahu krana stuhune wafaul qardi iku min babil amanati saking bab kepercayaan, iku min babil amanati saking bab kepercayaan. Wa fi sahihi Muslim lan iku ing dalem hadis sahihe Imam Muslim utawi dawuh khiyarukum ahsanukum qadaan. Khiyarukum utawi wong pilihan sira, khiyarukum utawi wong pilihan sira iku ahsanukum luweh bagus sira, iku ahsanukum luweh bagus sira apane qadaan oleh nyauri utang, apane qadaan oleh nyaur utang. Waqala lan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, imshi lumaku wasira ala gharimika ing atase wong kang ing atase wong kang ngutangi ing sira bihaqihi kelawan nggawa hake gorim, bihaqihi kelawan nggawa hake gorim tusyayyi'ka mongko ngiring-ngiringi ing sira sapa al malaikatu malaikat, sapa al malaikatu malaikat bisolati kelawan nyuwunake ngapura alaika ing atase sira, alaika ing atase sira. Yang ke-58 dari cabangnya iman adalah menunaikan amanah, menunaikan amanah ya. Amanah itu apa? Suatu kepercayaan. Amanah itu adalah suatu kepercayaan. Kita bisa menjalankan amanah yang memang itu menjadi tugas kita. Misalnya amanah itu apa ya? Ya amanah banyak, diamanahi menjadi seorang guru, diamanahi menjadi seorang pejabat, diamanahi untuk menjaga harta, diamanahi untuk menjaga harta. Jadi nitip no harta, lalu kemudian dia itu menjaganya, bisa menjaga dengan baik apa tidak. Itu amanah. Jadi amanah itu macam-macam. Okay. Tidak dikatakan beriman, ya, tidak dikatakan beriman di sini ketika orang tersebut tidak bisa menjalankan amanahnya. Jadi tidak dikatakan beriman kalau orang itu tidak bisa dipercaya atau tidak bisa menjalankan atau menunaikan amanahnya. Misal kita misalkan ya ada seseorang yang itu pinter. Ada seseorang itu pinter, artinya berarti dia diamanahi dengan kepintaran oleh Allah. Jadi orang tersebut berarti diamanahi oleh kepintaran ya. Jadi diamanahi dengan kepintaran itu oleh Allah. Maka gunakanlah kepintaran itu ya untuk ngajarin orang lain, untuk melakukan hal yang sifatnya baik, untuk mengamalkan apa yang sudah diketahuinya karena dia pintar. Jadi kalau kita mendapatkan amanah kita itu jadi orang pintar, jadi orang mengerti begitu, maka ajarkanlah kepintaran kita itu kepada yang lain yang itu belum mengerti. Itu amanah. Nek kemudian kita pintar tapi kita menyembunyikan, kita tidak mau mengajarkan kepada orang lain bertanya kepada kita eman-eman untuk memberitahukannya kepada mereka, berarti kita tidak bisa menjalankan amanah. Kita tidak bisa menjalankan amanah itu. Nah, jadi amanah itu banyak macamnya. Itu amanah itu seperti itu. Ya, jadi nek kita tahu orang lain kemudian teman kita misalkan jaluk warah misalkan dengan suatu pengetahuan tertentu, bab tertentu itu ada yang tidak dia pahami, kita paham, kita mengerti, kita pintar, maka kemudian kita harus memberitahu kepada mereka, ngajari kepada teman kita itu supaya teman kita itu juga mengerti akhirnya. Nah, ini yang disebut dengan melaksanakan amanah. Karena kita diamanai oleh Allah, kita jadi orang yang pintar, jadi orang yang cerdas,
kita gampang paham, kita gampang ngerti ketika diberi penjelasan. Maka tugas kita juga memberitahukan, mengajarkan bagi teman-teman kita yang itu belum paham, atau mereka yang datang kepada kita minta bantuan, minta dijelaskan, kita harus menjelaskannya. Itu berarti kita menjalankan amanah. Dipercaya untuk menjabat jabatan tertentu. Kalau dia bisa menjalankannya, bisa dipercaya oleh orang lain, dia kasih amanah, sampean saya kasih tugas untuk mengerjakan ini. Maka ketika tugas itu selesai dengan baik, dengan sempurna, tepat pada waktunya, berarti dia itu bisa menunaikan amanah namanya. Tetapi kalau kemudian dia dipercaya untuk mengerjakan tugas tertentu tapi teledor, dia tidak bisa menjalankannya dengan baik, bahkan dia membuat seakan itu meremehkan, halah ngene wae kok bisa tak kerjakan nanti. Ternyata pada hari H setelah itu waktunya dikumpulkan dia belum selesai, berarti dia tidak bisa dipercaya, dia tidak bisa menjalankan amanah. Berarti yang seperti itu demikian. Nah, jadi amanah itu seperti itu. Kita diamanahi oleh orang tua. Nduk, sampeyan sekolah di sana, sampeyan belajar di sana. Ibu percaya sampean nanti bisa belajar dengan baik di sana. Ibu berharap nanti sampean pulang mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas, sama nanti bisa jadi anak yang baik, bisa jadi anak yang solihah. Ketika harapan, ketika amanah yang diberikan oleh ibu ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, ternyata kita pulang juga seperti yang diharapkan oleh ibunya tadi, berarti kita sudah menunaikan amanah. Jadi sebut tempat dititipkannya anaknya, maka di sini berarti kita sudah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh ibu. Itu namanya amanah itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita bisa dipercaya dengan menjalankan amanah tersebut, maka itulah disebut sebagai iman. Jadi tidak dikatakan beriman seseorang ketika orang tersebut tidak bisa menjalankan amanah. Maka kita harus belajar untuk bisa menjalankan amanah seperti ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu ternyata ini adalah amanah begitu. Maka kita harus menjalankan itu sebaik mungkin supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang berkhianat terhadap amanah. Wa tasilan utawi kang kaping 9 wal khamsuna lan 50. Iku ikramul jari, setunggal lagi. Iku ikramul jari mulyaake tangga. Tafakot. Nah niti-nitio sira, mangke mboten katam lek mboten ngeten. Tafakot niti-nitio sira, jironaka ing pira-pira tangga sira. Jironaka ing pira-pira tangga sira. Bima kelawan barang an'ama kang wis paring nikmat sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma alaika ing atase sira. Fa innaka mongko sak temene sira iku mas'ulun bakal den takoni sira anhum saking jiron wadfa'lan nula sira anhum saking jiron ma ing barang yatadarraruna kang tanpa kemelaratan sapa jiron ing ma kang tanpa kemelaratan sapa jiron ing ma wahdar lan rumeksa sira antanama ing yen to turu sira ala sudhin ing atase loteng laisa kang ora ana iku lahu kedue sathu apa al ihtijazun aling-aling. Yang ke-59 adalah memuliakan tetangga. Loh, tetangga perlu dimuliakan? Iya. Memuliakan tetangga itu harus. Kita hidup itu pasti punya tetangga. Ndak mungkin hidup sendirian, itu ndak mungkin. Pasti kita memiliki tetangga. Dikatakan tetangga itu dalam kitab Taisirul Kholaq itu
bahwa yang namanya tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke samping. Jadi sebanyak itu loh yang disebut dengan tetangga. Jadi tetangga itu 40 ke arah utara, 40 ke arah selatan, 40 ke arah timur, 40 ke arah barat. Itu masuk kategori tetangga kita. Kita harus memuliakan tetangga itu. Kenapa? Karena tetangga itu adalah orang pertama yang nanti pasti tahu dengan keadaan kita. Misal, nek sampean sakit, perlu misalkan segera dibawa ke rumah sakit misalnya. Maka orang pertama yang siap menolong itu siapa? Apakah saudara kita yang rumahnya di Surabaya? Apakah saudara kita yang sedang pergi ke luar negeri bekerja menjadi TKI? Tidak mungkin kan? Apakah saudara kita yang itu tinggalnya ada di Bandung misalnya? Tidak mungkin. Tetangga kita orang pertama yang nanti akan membantu urusan kita. Maka bagi kita sebagai orang yang hidup bersosial di masyarakat itu harus memuliakan tetangga, harus berbuat baik kepada tetangga. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini, di tetangga itu seperti itu. Orang yang hidupnya 40 ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke utara. Nah, itu adalah tetangga kita. Sebanyak itu tetangga kita. Jadi misalnya sama ditanya, Mbak nyuwun tangklet daleme Pak Saifuddin pundi nggih? Kan masuk wilayah desa mriki. Dukuwe sampun leres niki tapi pundi nggih daleme? Pak Saifuddin siapa ya? Saya nggak tahu ya. Jadi nggak ngerti karo tonggone, nggak ngerti kali tonggone. Jadi tetangga itu sebanyak itu, 40 ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu adalah masuk kategori tetangga. Jadi kenalilah mereka, ketahuilah mereka bahwa itu adalah tetangga kita semuanya. Ngoten ya, sama ndak jarang dek rumah karena selalu ning pondok misalnya. Maka sampean ndak kenal siapa tetangganya. Jadi ketika pulang tanya ini siapa ya? Itu Pak siapa ya? Biar tahu tetangganya gitu ge. Kalau ada orang yang tanya ya berarti bisa ngarahkan. Tahu sama tetangga ya, masa enggak tahu sama tetangganya. Nah, jadi ini wajib memuliakan tetangga. Jadi kita harus memperhatikan tetangga kita. Nek kerepotan mesti tetangga kita yang pertama itu akan membantu kita, bukan saudara-saudara kita yang jauh. Menunggu kedatangan saudara kita yang jauh itu sudah keburu nanti ya nggak nutut, sakit, kondisinya darurat, mendesak, dadak nunggu saudara datang dari Surabaya 5 jam waktunya, selak keburu mboten nutut. Maka dari itu tetanggalah yang punya peran besar dalam hal ini. Wajib bagi kita untuk memuliakan tetangga. Jadi janganlah sampai satru, sampai enggak rukun, sampai bertengkar. Ya, itu harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa manfaat untuk kita bersama. Kita lanjutkan insyaallah enjing. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillah. Wassalamualaikum